apa kabar? Sehat semua ya? Senang ya kita karena PPKM event masih dilaksanakan tapi levelnya turun terus, sekarang sudah level 2. Dan kita sama-sama berharap semoga PPKM-nya terus turun sehingga kita bebas mau kemana saja, termasuk mau jalan-jalan. Nah, dalam jalan-jalan kali ini saya dan rekan saya Yuli dan rekan saya Maria Ibek dari Wisata Kreatif Jakarta akan mengajak sahabat untuk berjalan-jalan, kemudian mengunjungi dan mencicipi toko roti legendaris yaitu Mansion Weiner Bakery yang ada di Jalan Keramat 2. Nah, teman-teman, kita masuk ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari arah sana, itu adalah Salemba menuju Senen. Kemudian nanti teman-teman tinggal cari jalan Keramat 2. Kita akan masuk. Nah, ini patokannya nih. Patokannya Kelurahan Pikang, Puskesmas Kelurahan Pikang. Kemudian masuk ke dalam. Yuk, kita masuk ya teman-teman. Tempatnya nggak terlalu jauh. Kita akan jalan 50 meter dari tempat adanya di sebelah kanan. Teman-teman, kita udah sampai, udah kelihatan ya. Ini adalah Mansion Weiner Cake Shop yang jadi tujuan kita jalan-jalan kali ini sambil kuliner. Tempatnya tidak besar teman-teman ya, tempatnya tidak besar, tapi kalau teman-teman bawa kendaraan ke sini, baik mobil atau motor, jangan khawatir, tempat parkirnya memadai untuk sekitar 4-5 mobil. Jadi silakan datang berkunjung, cicipin roti jadul yang legendaris dari Mansion Weiner Bakery. Tidak susah menemukan tempatnya, kita lihat. Ciri khasnya adalah ada merah, kemudian tulisannya warna abu-abu. Kita lihat di dalamnya. Ya teman-teman, kita udah dari luar sudah bisa melihat kue-kue yang ditata dengan menarik di dalam toko roti ini. Berikut juga dengan langganannya mereka, pengunjung yang biasa membeli kemudian juga makan di tempat. Sekarang kan sudah bisa dine in ya teman-teman, jadi mereka boleh membeli kemudian juga makan di tempat. Kita masuk yuk. Nah teman-teman, kita sekarang udah di dalam ya. Teman-teman bisa lihat kue-kue yang ditata dengan rapi ini tidak hanya ada roti jadul yang sudah legendaris, tapi juga ada produk terbaru dari mereka, misalnya panini bread. Ini ya, kalau nggak salah mungkin panini bread ini dari kayak ada yang sayuran, jadi kayak dia tuh kayak ini juga, kayak hotdog atau sandwich begitu ya. Jadi bisa dilihat modelnya begini. Kemudian juga ada yang gluten free. Jadi buat yang punya penyakit khusus, yang sedang berdiet, teman-teman boleh coba produk ini. Termasuk juga ada mie-nya ya. Jadi mungkin di tempat lain teman-teman belum bisa ketemu makanan yang seperti ini. Di Weiner Bakery ini teman-teman bisa jumpai yang gluten free maupun yang tinggi kandungan gulanya seperti ini. Nah ini teman-teman, ini adalah salah satu kue jadul, roti jadul yang diproduksi sejak zaman berdirinya Mansion Weiner Bakery, yaitu sourdough bread. Di sini ada yang terdiri dari isiannya cheese dan smoky bread, smoky beef, kemudian juga ada yang manis. Ini loh teman-teman ya. Harganya juga tidak mahal. Kalau cari tempat lain nggak ada, disinilah tempatnya teman-teman bisa ketemu roti-roti jadul. Nah biasanya kalau untuk orang-orang yang usianya sudah tua, sepuh, ini sambil bernostalgia, icip-icip kue-kue kuno ini, mereka tuh seneng banget gitu loh. Karena mereka kangen masa lalu dan nggak bisa ketemu di tempat lain, mereka akan mencarinya di sini. Kisaran harganya untuk sourdough ini sekitar 40.000 sampai 100.000. Kemudian ini juga ada kue-kue yang lebih modern seperti ini, misalnya ini adalah kue kekinian ya. Kisaran harganya juga antara 40 sampai 70.000.
Di sini ada. Kemudian di sini juga nggak cuma kue, roti dan sebagainya ya. Mereka juga jual kue loh teman-teman. Ya, ini khasnya dari salah satu yang diproduksi. Biasanya ada tiap hari, tapi tidak banyak. Biasanya nastar dan kue keju ini hanya diproduksi dalam jumlah banyak pada event-event tertentu. Misalnya saat Natal, Lebaran, Tahun Baru, itu pesanannya mereka banyak. Dan mereka membuat dalam jumlah yang agak banyak, lebih daripada biasanya. Tuh ya teman-teman, ini ada roti coklat, ada roti keju dan sebagainya. Kisaran harganya antara 14 sampai 18.000. Kemudian ada roti gandum, roti kering. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat ada donat. Kemudian ada roll cake. Kemudian ada apple pie. Apple pie-nya nggak kayak biasa yang kita lihat tempat lain ya teman-teman. Ini lebih bentuknya kayak pizza, tapi itu adalah apple cake. Kemudian teman-teman, ini ada rasa coklat, roti gulungnya ini rasa nugget plus kacang. Kemudian juga di sini ada berbagai macam bolu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada ini namanya bolu apa ini? Marmer. Ya, marmer. Kemudian ada bacang juga loh teman-teman. Ya, ada bacang, kemudian ada croissant, kemudian ada sus dan itu bukan bacang. Oh, sorry. Oke, teman-teman maaf ya, yang ini ternyata bukan bacang. Karena bungkusnya kerucut, saya pikir tadinya bacang, tapi ternyata ini arem-arem. Arem-arem tahu dong, yang sejenis dengan lontong. Nah, teman-teman untuk isian di sini kelihatannya kosong ya teman-teman, karena memang croissant kemudian sus itu hanya diberi isi kalau sudah ada pembelinya. Kenapa teman-teman? Karena untuk menjaga kualitas rasa. Kok pakai dijaga kualitasnya? Iya, karena mereka tidak pakai pengawet itu tadi. Jadi mereka kalau misalnya ada pembeli mau beli berapa, baru diisi croissant sama susnya. Jadi begitu diisi, mereka sampai rumah, pokoknya tidak lebih dari 24 jam harus sudah dimakan. Untuk mencegah isiannya tuh nanti basi atau berasa kecut, gitu ya. Jadi ini harus dimakan dalam waktu cepat, karena tidak pakai pengawet semuanya. Jadi semua roti, semua cake itu di sini tidak ada yang menggunakan pengawet. Kemudian ada lagi satu keistimewaan teman-teman. Kalau teman-teman belanja rotinya ke sini pada hari Sabtu, teman-teman akan mendapatkan diskon 30%. Lumayan kan teman-teman? Jadi catat ya waktunya ya. Kalau mau belanja apalagi banyak, jangan ragu. Datang aja tiap hari Sabtu. Tapi hari biasa pun teman-teman akan bisa mendapatkan diskon 10%. Dengan catatan teman-teman menjadi member atau anggota dari Wisata Kreatif Jakarta. Caranya gimana bisa dapetin member cardnya? Ayo ikutin jalan-jalannya kita. Kita ada walking tour bersama Wisata Kreatif Jakarta yang diadakan setiap Senin dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore. Dan teman-teman nanti bisa membuat kartu member ini dengan harga 150.000. Itu berlaku untuk pembelian di semua rekanannya walking tour. Wisata Kreatif Jakarta, teman-teman akan mendapatkan diskon 10%. Ya. Kemudian teman-teman kita akan melihat juga ya foto-foto jadul dan peralatan jadulnya. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak ini apa? Ini mixer loh teman-teman. Jadi karena dia membuatnya dalam jumlah banyak, mixernya automatically juga harus besar. Nah, ini adalah mixer jadul yang digunakan dengan menggunakan tenaga manusia. Jadi gimana cara ngocoknya? Ini ada pegangannya, kemudian diputar dan dia akan mengocok adonan untuk pembuatan bakery, roti, tepung, gula, dikasih vermipan supaya mengembang. Itu digunakan dengan menggunakan mixer kuno ini. Masih dipakai nggak ya Pak ya? Ya. Mixernya masih dipakai? Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Nah, kita akan lihat foto. Kemudian kebetulan nih, terima kasih. Saya nih hari ini beruntung banget karena susah loh ketemu beliau. Beliau ini adalah Pak Heru Laksana. Beliau adalah owner dari Nation Winner Bakery generasi ketiga, yang artinya adalah cucu dari pendirinya, yaitu Om Mage. Nah, nanti kita akan diajak berkeliling melihat dapurnya dengan semua peralatan yang masih asli tapi masih berfungsi baik.
sampai hari ini masih digunakan untuk memproduksi roti-rotinya bersama Pak Heru. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang banyak ya. Tapi boleh nggak Pak Heru ini tolong dijelaskan foto siapa saja? Ya itu kalau Ini tadi sudah lihat foto yang di nenek saya itu sama saya. Ini dia mesinnya. Oh. Ini ovennya masih yang ini Pak? Ovennya masih ada di sana. Masih ini? Oh, jadi teman-teman barusan Pak Heru informasikan bahwa ovennya ini yang kelihatan di foto dan ini di Masian Bakery sendiri berdiri pada tahun 1936 sampai hari ini oven ini masih dipakai. Kemudian tadi juga ya mixernya itu berdiri sejak awal tempat ini ada, masih dipakai sampai sekarang. Keren nggak sih teman-teman? Sesuatu yang jadul belum tentu tidak berguna. Terbukti di tempat ini. Nah teman-teman, Mbak boleh nggak saya tanya-tanya gimana kesan-kesannya langganannya? Mbak berdua langganan di sini? Mbak udah lama. Boleh tahu Mbak namanya siapa? Nggak apa-apa Mbak, nanti biar viral. Pakai masker? Boleh. Jadi teman-teman ini kebetulan ada Mbak siapa Mbak? Saya dengan Vita. Mbak Vita. Nah ini beliau nih langganan juga di sini. Kita tanya ya kesan-kesannya. Kenapa sih suka sama roti dari sini? Kemudian sering apa balik lagi ke sini? Mbak Vita. Artinya sih mengenyangkan. Oh mengenyangkan. Kemudian ada nggak favoritnya dari? Saya biasanya pakai yang tanpa hijau. Oh yang mana Mbak? Maaf. Saya Nah ini adalah favoritnya Mbak Vita. Berarti kalau karena beliau balik lagi, secara tidak langsung sudah teruji. Rasanya tuh oke ya Mbak ya. Dan tidak ditemukan di tempat lain ya Mbak? Tidak. Oh cuma ada di sini. Oke. Nanti Mbak dapat diskon 100% dari Pak Heru. Nah, karena Pak Heru dengar barusan. Gitu ya, ya Pak ya. makanya saya ngajak teman saya. Oh iya jadi Mbak karena sebagai pendengar 50% aja. Kita akan langsung ke belakang ya Mbak. Terima kasih Mbak Vita. Yuk teman-teman kita ikutin Pak Heru. Kita mau kasih lihat dapurnya, tempat produksi dari Masian Bakery. Nah ini teman-teman kita masuk ke dalam loh. Ini ruang keluarga. Oh iya ini ruang keluarganya tempat Oma Kim. Nah ini teman-teman keluarga. Oh Pak Heru lahirnya di sini juga. Ya. Oh berarti Jadi ini masih- bangunan memang dari tahun 30. Oh sih. Ya, jadi oma saya yang beli, Heeh. kemudian dia mulai buka bakery tahun 36, Heeh. ya, sampai sekarang. Saya pun lahir di sini. Gitu. Ini bangunannya asli begini Pak dari awal. Iya, Oh sih. Ada perubahan? ya. Ada yang dirubah-rubah? Di tahun ada sih sedikit-sedikit. Gitu ya. Tapi tidak secara besar-besaran ya. Ya, ruangan yang tengah itu masih utuh dari tahun 30. Kita nggak ubah. Oh. Ya. Dijaga terus ya Ya. keasliannya. Nah teman-teman ini adalah ruang keluarga. Kita nggak semuanya tiap hari bisa masuk ke sini. Jadi saya pribadi merasa terhormat karena ditemani oleh ownernya langsung. Kemudian bisa berkeliling di dalam ruang keluarga. Kemudian nanti ke dapurnya. Kita ikutin terus Pak Heru. Yuk mari. Tadi kan bilangnya landscape. Landscape. This one. Potret berdiri. Landscape. Dia bukan landscape kan. Nah teman-teman ini kita sampai nih di dapurnya. Kita lihat ya. Kita masuk yuk. Tuh lihat. Ini adalah dimana produksi semua roti, cake, dan apapun jenis makanan yang dijual tadi di depan, di display di depan, diproduksi di sini. Nah ini, halo Mbak Mas, lagi produksi kue ya? Bikin apa? Oh risol, ada risol juga ya Pak? Ya. Tadi di depan nggak ada ya? Ada. Ada ya? Nah teman-teman ini mbaknya sedang membuat risol, isinya rogut ya Mbak? Ayam, daging? Ayam. Nah ini produksinya nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah itu, nah tuh adonannya sehari bikin berapa sampai berapa buah Mbak? Kalau berapa buahnya? Berapa mang kira-kira? Banyak. Yang pasti banyak ya. Oke, ini kita lihat. Ini pembuatan risolnya masih dengan manual. Semuanya pakai tenaga tangan. Tidak ada yang menggunakan mesin. Tapi pasti terjamin keenakannya deh.
Karena biasanya tuh pakai tangan juga pakai rasa, nggak asal taruh-taruh gitu ya, semuanya pakai standar dan ukuran. Nah kemudian kita akan kesini nih teman-teman, nih Pak Heru tadi mau kasih lihat. Ini open yang dulu. Ini yang open biasa. Oh yang di foto tadi. Dari foto tadi. Oh berarti udah nggak dipakai Pak? Karena pakai gas negara. Ah. Ya, sekarang sudah gas negara sudah nggak ada ya kita nggak pakai. Oh. Jadi Ini yang terbaru. Ya, ini penggantinya di Oh. zaman sekarang ya. Sekarang Pak, kalau satu begini nih kapasitasnya berapa banyak sekali masuk matang gitu? 2 loyang yang 40 kali 60. Oh. Kalau kayak gini, ini 1 loyang bisa dapat 1, 2, 3, 4, 12. Berarti masuk ke sini? Ya, kalau ini sekali masuk ya 2 loyang. Oh, berarti 4 ya atas Ya. bawah. Oh. Ada 3 malah. Oh 3 ini yang Ya. bawah berfungsi. Bisa 6 loyang. Oh 6 loyang ya. Kemudian ini sebetulnya masih bisa dipakai ya Pak ya? Bisa, kalau kita Tapi- mau pakai bisa. oh, Cuman, gitu. ya ini kan yang kuno punya dari tahun 30. Ini kan otomatis. Oh I see. Jadi kita bisa irit Gas lah ya. Gas Oke. sampai 70%. Oh, Ya, good jadi dong. kita pakai ini aja. Tapi cukup Pak dengan kapasitas open 1 ini untuk produksi semua yang di depan cukup ya. Tapi non stop kayaknya ya. Oh Dari iya, pagi. betul. Dari pagi sampai Oh. sampai malam enggak. Berarti dia kuat ya Pak ya? Maksudnya non stop tiap hari dipakai, Ya. panas gitu kan? Oh keren. Terus kalau Bapak sendiri yang hasil belajar ke Jerman itu apa aja Pak? Yang kuenya yang sekarang dibuat dan kemudian di display di depan dijual? Sourdough. Oh sourdough itu produknya Bapak. Nah, iya. Saya setiap hari dulu di Jerman bikin itu. Oh sih, terus berarti yang sisa-sisa jadul tanda kutip produknya Om Magen yang mana? Oh, yang jatuh ya on beku, Oh on bake cook ya. sosis brut, Oh iya. oren, Oh itu berarti produk lama. produk lama, tapi tetap oke loh sampai hari gini. Sus tuh kan. Semua pada senang ya. Dan rasanya katanya khas Pak kalau dari sini, gitu loh. Ya, karena- Memang sus kan banyak, tapi nggak semuanya berasa seperti beli di sini gitu. Sama di Eropa itu sama. Oh gitu. Cuma di sini agak lain karena di Indonesia kan Disesuaikan lidah, iklim. iklim dan lidah orang sini ya. Oke Pak. Ya kayak ini sosis brut ini Hmm. yang belum dipanggang. Oh Dipanggang. tadi tuh ada ya di depan Ya, ya. ya. Isinya pisang selalu atau ada? Bukan, sosis brut itu daging. Oh asik. Oh sosis ya. Daging sapi. Oh gitu. Oke. Ini kan roti burger. Rotinya aja ya Pak ya. Padahal kalau beli jadi juga bisa ya. Tapi ini lebih oke lah ya dari rasa. Oh iya, kita kan sesuaikan dengan kehendak orang. Kalau biasanya makannya capek rotinya, kalau ini makan rotinya nggak capek gitu. Kenapa lembut ya? Ya, Dia lebih itu lembut bisa ya? Oh. diatur. Iya. Jadi tiap hari selalu produksi ya Pak ya? Aneka macam Ya, kue pagi. dan bakery gitu ya. Dari pagi sampai stopnya. Sampai jam sampai jam 6 sore. Oh ini baru ini ya selesai ya. Ini semua ditutup. Oke Pak, kita ke depan lagi yuk ngobrol-ngobrol. Teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Pak Heru. Kan beliau ini sekarang selain owner, beliau juga master chef-nya loh di sini. Jadi kalau kamu tahu lebih banyak, kita akan ngobrol dengan beliau di depan. Sambil tadi alhamdulillah kita disuguhi untuk icip-icip kue-kue khasnya dari Mission Winner Bakery. Mari Pak, kita ke depan. Nah ini alat-alatnya ya. Kalau ini udah modern ya Pak ya? Ini yang modern. Ini yang modern. lama Kalau yang tadi itu. kan pakai ini ya Pak ya? Yang lama itu. Pakai tangan ya Pak? Oh, di saat ini tuh ada ontel yang di depan. Oh, itu buat naikin. Ya. Ini buat ini. Oh, Ini, buat naikin ininya. oh I see. Tapi dia udah pakai listrik. Listrik. Yang di depan pakai listrik. Oh, saya pikir tadi saya salah Pak. Saya pikir digini Pak. Enggak. Oh, enggak. Ya, tahun 3 saya udah tahun 3. Jadi listriknya nih sebulan untuk produksinya aja berapa Pak? Berapa watt yang dibutuhkan? Oh, kita punya 30.000 watt. Allah Akbar, 30.000 watt loh teman-teman. Jadi setiap hari produksi dan ini semuanya nyala. Oh, 1000 Kalau enggak begitu nggak kuat. kuat. Oh, Kalau semua oke. nyala nggak kuat. Oke. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, itu semuanya adalah alat untuk pengkocoknya. Jadi untuk dipasang di sini bisa dilihat besar-besar. Mixernya juga giant, raksasa semua, nggak kayak mixer saya yang di rumah yang cuma kecil. Kemudian opennya juga besar.
semuanya serba besar karena kita tahu di sini ada produksi cake dan bakery yang dibuat secara massal, artinya tidak satu persatu. Dan yang bagus dari sini adalah yang tadi saya sempat ngobrol sama Mbak yang di depan bahwa di sini masa berlaku kuenya cuma 2 hari ya Pak ya. Jadi artinya kalau 2 hari itu habis tidak habis harus dikeluarkan dari lemari display, diganti lagi dengan yang baru untuk masa berlaku 2 hari lagi. Jadi kepada teman-teman, kepada sahabat jalan-jalan yang mau nyicip-nyicip di sini, jangan takut, secara kualitas tetap terjamin. Jadi nggak ada tuh cerita misalnya kadaluarsanya 2 hari, dibilang seminggu atau berapa hari, enggak. Jadi don't worry, di sini selain enak, legendaris, tidak banyak terdapat di toko roti manapun, tanpa pengawet dan pasti rasanya oke. Yuk kita ke depan lagi, ngobrol lagi sama Pak Heru, monggo Pak. Ini ruang apa Pak? Ini ada kursus juga Pak? Iya, saya tempoh hari ada kursus. Oh, sampai sekarang masih buka? Pandemi. Oh, sesudah pandemi ada rencana buka lagi? Iya, selama pandemi ini kan nggak ada kursus. Oh gitu, jadi teman-teman tuh kalau lihat di belakang itu ada Indonesian Baking Academy. Nah itu adalah di sini rupanya Pak Heri juga membuka, Pak Heru membuka kursus membuat roti. Iya. Jadi bagaimana memanggang roti, bagaimana memanggang kue-kue yang harus dipanggang. Nah karena pandemi kemarin ternyata sempat ditutup nih teman-teman. Tapi kita doakan lagi nih PPKM-nya turun terus. Sekarang udah level 2. Mudah-mudahan nanti bulan depan level bukan 1 lagi tapi -1, yang artinya kita udah boleh berkegiatan seperti dulu lagi, dibuka lagi ya Pak. Iya. Nanti saya daftar. Boleh. Tapi diskonnya berapa persen? Ngomongin diskon terus. Kita ke depan lagi yuk teman-teman. Nah ini kita akan lewat lagi Nuwun Sewu ke ruang keluarganya. Salah jalan ya kita ya. Nih teman-teman, kita masuk lagi nih ke ruang keluarganya Oma Gem. Jadi even nggak kenal Oma Gem, kita tahu ya. Ini foto-fotonya Oma Gem. Yang di atas itu ya. Nah ini Oma Gem, ini Opa. Opa. Kayak agak ke Belanda-Belandaan ya Pak? Enggak. Enggak ya. Nah ini Opa dan Oma. Nah, Jadi, kalau ini ini papa saya, ayah saya. oh masih ada, sehat sama. Udah meninggal. Berarti ini anaknya dari Oma Gen? Iya. Iya. Yang ayah? Ya ayah. Oh ini ya Pak ya? Iya. Oh berarti memang keluarga tinggi-tinggi ya Pak ya? Iya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi dari Opa dan Oma, kemudian ini Bapak dan Ibu siapa? Yujen. Pak Yujen dan Ibu, kemudian lahirlah yang di sebelah saya, Master Chef of Mention Winner Mr. Heru Laksana. Generasi ketiganya, penerus. Mudah-mudahan selalu ada regenerasi lagi sehingga Mention Winner tetap eksis sampai berapa tahun lagi ke depan. Kita akan kembali ke depan ya teman-teman. Nah, ini kita kembali ke ruang display. Kemudian nih, teman-teman lihat deh. Kita nih hari ini beruntung sekali disuguhi macam-macam. Pak Heru boleh nggak dikenalin kuenya apa aja? Ya, ini yang on bake cook ya. Nah ini on bake cook nih. Nah ini adalah kue jadul hasil dari resepnya Oma Gem. Resepnya juga masih resep dari masih zaman resep Belanda. asli. Kita Nah ubah. tuh masih resep asli teman-teman. Masih dari resep zaman Belanda. Karena dulu teman-teman perlu tahu bahwa ketika zaman Belanda tahun 1936 ke sana, pada masa penjajahan Belanda, kue ini juga jadi favoritnya pejabat Belanda. Jadi mereka kalau ngadain acara, kebetulan kan toko roti dulu cuma ini satu-satunya, dan kebetulan memang rasanya mewakili seleranya mereka. Jadi mereka cari ke toko ini ya Pak ya. Nah, ketika masa penjajahan Jepang tahun 1442 ke sana, itu pejabat Jepang juga cari kuenya ke tempat ini loh teman-teman. Nah, sekarang tahun 2021, begitu saya tahu di sini ada Mention Winner Bakery, saya juga akan beli di sini juga. Nanti 10 tahun ke depan kita doakan tempat ini tetap eksis dengan rasa yang otentik. Begitu ya. Kemudian ini apa Pak? Ini yang horen, kita sebutnya horen. Oh, horen. Namanya dari zaman Belanda juga horen. Karena bentuknya kayak horen gitu. Iya, horen itu kan horn,
tanduk. Spiral. Oh bukan, Hoorn tanduk. Ya. Jadi tapi bahasa Belandanya Hoorn. Oke. Room Hoorn. Room itu karena isinya room. Room itu krim. Oh, I see. Room Hoorn. Terus Pak, ini kan tidak pakai pengawet. Roomnya sendiri untuk isiannya dibikin langsung, directly gitu. Iya, jadi ada yang beli nggak baru bisa bikin. tahan 1 hari. Ini hanya 1 Oh, hari. nah kalau kayak ini nih disuguhkan ke kita atau ada pembeli itu baru diisi. Baru diisi. Makanya di situ kan kosong. Tidak ada Oh, isinya I di display. see. Terus kalau yang ini apa Pak? Ini chicken pie yang ini. Oh, chicken pie. Kalau yang ini sosis brood. Oh, isi yang daging. tadi ya. Tadi. Oh, yang tadi ini kita sempat lihat ya, teman-teman, gimana waktu masih mentahnya, bentuknya panjang, kemudian setelah matang, setelah di baking, hasilnya seperti ini. Iya. Pengen nggak nyobain? Yuk mari kita belanja ke sini, datang ke sini. Tadi teman-teman udah lihat ya, kita masuk dari arah Salemba yang menuju ke Senen. Di sebelah kiri jalan nanti ada Keramat 5, Keramat 4, Keramat 3, Keramat 2. Nah, teman-teman berhenti di situ. Masuk ke dalam, tidak sampai 50 meter, sebelah kanan udah kelihatan. Itu ciri khasnya banget, warnanya adalah merah putih. Sebagaimana taplak meja, ini udah bertahun-tahun juga warnanya khas, merah putih. Semuanya merah putih. Sebagaimana kalau saya, merah putih. Indonesia Bingit kan? Nah, jadi kita akan datang ke sini, teman-teman jangan ragu, semuanya secara rasa, secara kualitas. Yang saya tahu setelah saya datang ke sini secara langsung adalah jaminan mutu. Jadi jangan ragu. Kemudian teman-teman, kalau yang penasaran, pengen cobain, tapi nggak berani atau belum tahu tempatnya, ikut yuk. Saya hari Sabtu akan kesini lagi, bawa walking tour. Jadi teman-teman yang hari ini cuma bisa kepengen, cuma bisa meleleh nih air liur, segera daftarkan ke Wisata Kreatif Jakarta untuk ikut acara walking tournya hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kita akan berkunjung lagi ke Mission Werner Bakery, cicip-cicip semua yang ada di sini. Kita juga akan datang ke nasi kapau. Kalau teman-teman kan identiknya nasi kapau adalah nasi Padang. Itu betul. Tapi nasi Padang belum berarti nasi kapau. Bedanya apa? Ada 7 perbedaan mendasar. Mau tahu? Ikut lagi, gitu ya. Jadi teman-teman, kita sudah melihat semuanya, mulai dari depan, mulai tadi datangnya dari mana, lapangan parkir yang cukup luas dan aman ya Pak ya. Mudah-mudahan aman ya, aman. Kemudian bukanya, toko ini adalah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, setiap hari Minggu dan tanggal merah libur. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Jadi yuk teman-teman, sudah tahu lokasinya di mana, sudah tahu apa yang ada di sini, sudah tahu harganya berapa, sudah tahu secara kualitas dan rasa seperti apa. Silahkan datang ke sini, kita icip-icip roti jadul yang tidak berasa jadul. Hanya ada di mana? Mission Werner Bakery Ketchup. Oke teman-teman, rasanya kita sudah semuanya, sudah kita shoot, sudah kita lihat, kita juga masih ada waktu nggak Mbak? Kita ngobrol dulu deh ya, Pak, monggo kita duduk. Oh ya. Jadi tadi kan saya mau ini Pak, monggo Bapak mau duduk kembali. Tadi saya mau tanya nih teman-teman, membuat satu tempat usaha yang sudah sekian tahun, jadi ini berdiri dari tahun 1936. Tahun 2021 berarti ini adalah tahun ke-85. Saya mau tanya nih sama Pak Heru sebagai Master Chef sekaligus owner, apa sih Pak rahasianya bisa bertahan eksis gitu loh di tengah saingan yang makin banyak, kemudian juga zaman yang terus berjalan gitu kan. Tapi ini kan dengan khasnya kan jadul gitu ya. Tapi kan orang juga banyak yang lebih suka memilih misalnya roti-roti kekinian, Holland Bakery misalnya, roti laut dan sebagainya, Tan Ek Chuan misalnya. Tapi ini bisa eksis rahasianya apa Pak? Ya, bukan hanya kita sih yang bisa bertahan lama. Ya. Seperti Tan Ek Chuan itu juga dari tahun sekitar 40-an, 30-an juga ya. Oh ya, oh. Ya 30-40. Kemudian ada lagi umpamanya di Lau juga ya Pak ya? Di Semarang, Toko U. Oh iya, gitu. Toko Itu iya, juga itu juga dia. famous tuh. Jadi kalau mau menjalankan usaha baik bakery ataupun yang lain, itu diperlukan tekad dan kerajinan, konsistensi ya. Jadi tahan banting, ya, tidak mudah putus asa, ya.
turun naiknya Satu usaha. bisnis itu normal menurut saya ya. Dari zaman dulu juga ada zaman turunnya, nanti ada jalan naiknya. Berarti ini sempat jatuh dan terpuruk Oh juga ya, ya Pak kita ya? dari zaman Belanda itu Sempat. turun. Oh, tapi kan kalau dilihat oke lah. Zaman sekarang kalau jatuh malah masuk akal ya karena banyak saingan dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu yang bikin ini sampai sempat jatuh itu apa Pak? Ya, waktu penjajahan Jepang itu, waktu Jepang mulai masuk, kita kan nggak boleh Keluar. nggak boleh kerjakan. Oh, Jadi bakery ini sempat dibeslak ya bahasa Belandanya, ditutup ya, berapa lama ya. Tapi kemudian ya nenek saya itu memang orangnya Ulet ya. berani ya, sama seperti ibu lincahnya sebetulnya waktu masih mudanya ya. Ya dia datengin Kempetai itu PM-nya tentara Jepang. Dia bilang ya saya punya anak banyak. Ya. Kenapa saya tidak boleh dagang terus? Saya mesti kasih makan apa sama anak saya? Karena zaman perang itu sebenarnya yang perang kan militer, kita kan masyarakat kan nggak ikut zaman dulu ya. Nah, jadi ya, dan saya pertanyakan apa salahnya kita gitu ya. Jadi rupanya pertanyaan itu yang menohok ya, jadi militer Jepang itu kasih kita buka lagi, tapi ya maksudnya sudah berapa lama tutup ya kira-kira disuntikan modal baru, ya. SDM baru dan semuanya serba harus disuplai lagi baru. Tapi memang zaman perangnya keadaan nggak senyaman sekarang. Iya. Tapi dulu sempat lama Pak ditutupnya, di besoknya Ya, itu sempat berapa bulan kan. Oh, berapa bulan aja gitu. Ya, kemudian ya dengan situasi Indonesia sejak tahun 70-an ya. Ya, tahun 65 juga ada peristiwa Gestapo segala. Ya, ekonomi Indonesia juga pernah terganggu. Otomatis ya kita juga bisnis juga terganggu. Ikut juga. Kemarin pandemi Pak pengaruh nggak? Pandemi ya agak menurun waktu awal. Tapi Di tahun kemudian pertama ya. ada perubahan ya di bidang bisnis, di bidang teknologi ya, di mana timbul juga blogger-blogger yang tadinya belum ada gitu, tapi sekarang semakin banyak. Kita pun juga jadi ikut terangkat gitu. Oh gitu. Seperti makanya kayak ibu hari ini udah datang, meliput. Ya. Semoga Ada banyak ini yang lihat, jadi ya kalau saya pribadi sih saya beruntung ya teman-teman ya, karena dengan berkunjung ke sini nih ketemu Pak Heru, saya jadi tahu gitu loh bahwa untuk menjaga satu eksistensi satu usaha itu nggak gampang, perlu tekad yang kuat, perlu keuletan, perlu juga semangat, yang paling penting juga adalah perlu modal yang gede ya. Jadi saya salut loh sama keluarga di sini ya, karena sampai 3 generasi jatuh bangun tetap eksis, tetap berdiri dengan tidak mengurangi standar kualitas. Dia tetap dibuat seperti awal roti-roti ini dibuat. Jadi bukan karena bahannya jadi mahal, pembelinya jadi sedikit, kemudian ada bahan yang dikurangi karena pengaruh ke harga beli, gitu kan? Atau semuanya dibikin tetap tapi harganya dinaikin. Itu rasanya fine aja sih dalam bisnis ya, tapi saya tetap lihat di sini tetap dijaga kualitas, juga rasa, juga varian. Yang zaman dulu seperti yang ada di meja saya khususnya yang ini adalah kue-kue jadul. Jadi ini adalah warisan dari generasi pertama pendiri dari Maison Wiener Bakery, yaitu Oma Game, yang kemudian diteruskan oleh beliau. Dan beliau sebagai master chef-nya sekarang yang kemudian diberikan kepercayaan untuk mengelola ini, beliau juga sampai sekolah loh teman-teman ke Jerman untuk membuat bakery, cake dan sebagainya ya Pak ya. Jadi sekarang di samping kue-kue jadul, teman-teman tadi bisa lihat ya waktu kita shoot display, itu juga ada kue-kue modern yang tidak kalah ciamiknya dengan yang jadul-jadul begitu ya. Kemudian Pak, tadi saya sempat ngobrol sebelum di shoot, itu kan saingan banyak, kenapa Bapak nggak buka franchise, kenapa, kecuali Tokopedia doang ya Pak ya,
artinya itu dianggap cukup untuk marketing. Ya, Tokopedia menolong banyak, bukan kita aja, tapi Banyak pihak, banyak usaha lah ya. Bakery itu bukan seperti industri yang mudah di-franchise-kan. Iya. Walaupun ada beberapa bakery di Indonesia yang memang banyak cabangnya, ya, tapi tetap itu dikelola oleh satu owner. Lain kalau umpamanya sistem seperti Ayam geprek. sari roti, ya itu industri. Iya, itu udah massal ya. Jadi bisnis bakery ini ada yang disebut bisnis rakyat, ya, ada bisnis industri. Ini bisnis rakyat ya. Kita ya cuma ada dua itu aja. Oh sih. Dulu sampai tahun 80 itu masih disebut bisnis rakyat. Home industry. Home industry, Oke. bukan bisnis rakyat. Oke. Terus Pak kan nggak pengen gitu loh, tiba-tiba orang bisa tahu, oh ada cabang Jakarta Selatan. Tetap Bapak pengelolanya, tetap Bapak master chefnya, tapi dibuka cabang di sana, dibuka cabang di sini. Jakarta Timur ada di mana, pusat di mana, selatan di mana, barat di mana gitu loh. Jadi brandingnya tuh makin famous gitu kemana-mana. Oh, ada apa namanya Weiner ini, Weiner Bakery itu Mission Weiner Bakery. Kalau mau jauh-jauh ke Bayoran ada kok di Panglima Polim misalnya gitu Pak. Ya, branding itu nggak gampang. Kemudian mau buka cabang juga tidak mudah karena Iya. harus ada permodalan. Iya. Kalau kita lihat bakery yang menengah ini ada beberapa seperti umpamanya Harvest, Oh iya. bakery itu karena mereka modalnya besar. Kalau yang modalnya tidak besar cukup itu aja. Ya. Kalau memang dapat modal tinggi baru bisa buka. Jadi bisnis bakery yang bagus itu adalah yang tidak terlalu terburu-buru, tapi konsisten menjaga kestabilan. Iya. Dan ini cukup stabil ya Pak ya. Jangan kira banyak cabang itu Berarti bagus itu. Tentu kita kan nggak tahu ya. Jadi teman-teman, Ada pertanyaan, oh iya pertanyaannya bisa dibeli online nggak Pak? bisa Bisa dibeli online kah? Kita jual di online Di mana aja? Tokopedia. aja. Tokopedia. Namanya Tokopedia. Dan di GoFood ada, GrabFood? Tidak ada. Oh, hanya di Tokopedia. Berarti pengiriman bisa langsung nge-link ke Ya. GoFood, bisa ke Gojo, ojek online ya. Ya. Berarti teman-teman kalau mau belinya di Nah teman-teman tadi kan ada tanya bisa nggak dibeli online? Bisa teman-teman. Kebetulan Mission Weiner Bakery ini bekerja sama dengan Tokopedia. Jadi kalau teman-teman mau beli tidak bisa datang langsung, bisa lewat Tokopedia, kemudian nanti bisa lewat ojek online gitu ya teman-teman. Jadi silakan nanti kalau mau cari klik aja Tokopedia, pasti nanti nongol Mission Weiner Bakery gitu ya Pak ya. Klik aja Mason Blender nanti akan Keluar dan berikut dengan apa yang ada di sini Ya. gitu. Jadi teman-teman kalau dari hasil obrolan saya barusan sih tidak punya cabang banyak bukan berarti tidak bagus gitu ya. Kalau saya pribadi justru saya menilai justru ini antik gitu ya. Jadi kalau misalnya orang udah suka, tadi sebelum saya melaksanakan syuting ini ada pelanggan yang udah berkali-kali datang. Dia dari jauh pakai mobil beli sampai sekian ratus ribu. Dan saya tanya, Pak, selalu kesini? Iya, kenapa? Karena ini roti kesukaan ibu saya, kesukaan keluarga saya. Jadi setiap kali ibu saya minta roti yang lama, roti-roti lama, dia bilang, itu saya larinya ke sini, nggak ke tempat lain. Nah, jadi kalau ini cuma ada satu-satunya, teman-teman justru makin dicari, gitu ya. Nah, buat yang sudah sepuh-sepuh, ini adalah makanan yang bernostalgia. Mereka sambil nostalgia menikmati kue zaman dulu, tapi hari ini masih ada gitu loh. Nah buat yang muda-muda kayak kita, saya masih muda juga dong, itu adalah kita jadi memenuhi rasa ingin tahu kita. Kue zaman dulu itu kayak apa sih? Ternyata nggak kalah enaknya loh teman-teman. Jadi walaupun teman-teman merasa muda, merasa milenial, jangan ragu untuk datang dan nyicipin. Jadi khasanah pengetahuan kita tentang bakery, tentang cake,
tentang rasa itu makin tambah banyak bank datanya. So teman-teman, ini sudah habis waktunya. Saya terima kasih sekali Bapak nyempetin datang. Beliau rumahnya di Kelapa Gading, kebetulan ya Pak ya. Jadi cukup jauh untuk ikut datang ke sini, nemenin saya ngobrol, nemenin saya nyicip-nyicip. Kemudian teman-teman sekali lagi yang mau ikutan datang ke sini, yang masih penasaran, silakan hari Sabtu tanggal 30 Oktober jam 9 sampai sekitar pukul 12 ikut walking tour. Besok saya lagi tour guide-nya, dan kita salah satu kunjungannya destinasinya adalah ke tempat ini lagi. Dan ingat loh teman-teman, tiap hari Sabtu ada diskon berapa tadi? 30%. Siapkan dompet Anda, siapkan tas belanja Anda. Kita belanja yang banyak di sini. 30% teman-teman. Karena kalau tiap hari tetap ada 10%, tapi teman-teman harus punya kartu member rekanan dengan Wisata Kreatif Jakarta. So teman-teman, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton acara Instagram Live saya bersama rekan saya Maria Ide. Kami dari Wisata Kreatif Jakarta mohon pamit. Selamat sore. Kemudian juga selamat hari libur besok. Kita udah menjelang weekend ya, karena kalau di Jakarta tuh weekendnya bukan cuma Sabtu Minggu loh teman-teman, tapi dari Jumat sore sampai Minggu malam. Itu hitungannya weekend panjang kan. Jadi sempat dong kalau mau ikutan walking tour ke sini. Jangan lupa ya, gabung dengan kami. Terima kasih, sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Boleh Sabtu sore. Sabtu sore. Atau dari Pak Heru ada mau kasih ini nggak Boleh, Pak? pesan-pesan, Ajakan, Boleh Pak, silakan. kenapa promo. para viewers di Wisata Kreatif Jakarta harus datang ke sini? Apa yang bisa bikin menarik di sini Pak? Oke, bagi yang ingin datang atau yang belum Belum pernah tahu, datang, ya. kami ada produk baru yaitu gluten free product. Saya ambilin ya Pak. Jadi produk-produknya itu tapi baru berupa kue ya, bukannya roti. Itu tidak menggunakan tepung terigu ya, tetapi menggunakan tepung-tepung yang ada di Indonesia. Ya. Jadi bukan tepung terigu. Jadi ini bagus buat orang yang menderita sakit autis. Ya. Ini ya teman-teman, ini loh contohnya. Jadi kayak on the cook yang biasa, kita ada yang seri gluten free-nya. Ya. Kemudian ada lapis Surabaya. Semua gluten free ya? Ya, ada kue Saya ambil ini, roll. Pak. Jadi memang pakai gluten, tidak pakai tepung terigu, Pak, gluten. Ya mungkin bagi ibu bapak yang ada anak yang menderita penyakit autis, itu bisa makan. Iya teman-teman Ya. tuh. Jadi lapis Surabayanya yang gluten free. Lembut ya teman-teman. Kemudian ada kue roll. Ya ini kue roll juga. Pak itu maaf, ada produk mie dari sini juga. Produk mie bukan. Oh bukan, Ya. tapi dia gluten juga ya. Ya, tapi itu gluten free. Ya, ada mie sagu. Berarti bahan utamanya untuk gluten free dari apa Pak? Apanya? Kalau untuk Gluten free. bakery-nya yang dari gluten free terbuat dari tepungnya. Tepungnya ada yang tepung beras, tepung jagung, tepung singkong. Oh. Jadi tidak terigu. Jadi bukan terigu, sama sekali nggak ada. Nggak ada Jadi tepung lebih terigu. aman kalau ada yang kena diabetes, Eh, ada yang mau diet. tapi ini bukannya sugar free ya. Jadi Oh, nanti bukan sugar free. nanti akan Gluten. ada Hmm. gluten free, egg free, dairy free, sugar free itu nanti Egg akan free ada. bisa. Nanti buat vegetarian ya, untuk vegan mereka Kalau bisa. untuk vegetarian ya egg free. Oh. Dari Itu Pak kalau nggak pakai telur dia bisa mengembang rotinya. Bisa, ada yang bisa. Oh, pakai apa ya Mas? Pengembangnya baking powder, Oh ya sih, tapi dia nggak pakai egg ya, nggak pakai telur. nggak pakai telur. Oh, perkembangan zaman semakin membuat itu ya Pak, inovasi-inovasi baru ya. tapi ini tetap mengandung karbo ya Pak ya, dua-duanya ya. Karena kan dia pakai tepung beras, tepung tapioka, singkong dan kawan-kawan gitu ya. Sebenarnya kita punya jajan pasar juga gluten free. Kalau dia nggak pakai tepung terigu ya. Kayak Keunggulannya Pak yang gluten free dengan yang pakai gluten kalau untuk dikonsumsi. Yang ini nilai lebihnya apa Pak kalau non gluten? Yang seperti ini dibanding dengan yang pakai gluten.
nilai lebihnya. Heeh. Nilai lebihnya kalau menggunakan tepung-tepung yang ya tepung beda beras segala itu, kalorinya lebih rendah. Oh, I see. Tapi bukan ini ya Pak ya? Tapi yang pasti kalau orang berpenyakit autis itu nggak boleh, Oh, dia alergi gluten. oh gitu. Tuh ya teman-teman. Informasi baru ya. Satu lagi catatan buat keluarganya yang ada yang autis, ini silakan loh. Di sini juga tersedia cake dan bakery yang khusus gluten free. Jadi ini sangat baik untuk penderita autis, sangat dianjurkan. Jadi silakan ke sini ya besok Sabtu. Cicipin coba katanya. Oh, cicipin mau On yang bekuknya coba, yang paling Ah. legendaris. yang paling Resep ini on bekuk aja, yang ini resepnya ya. Om Saya Age. coba ya Pak. Nah ini saya coba untuk ini adalah kue jadul dengan resep sejak pertama kali toko roti ini berdiri. Saya coba ya teman-teman. Rasanya dia garing loh dan rotinya mekar. Saya tidak terlalu suka manis dan buat saya ini manisnya, manisnya pas. Kemudian ini pakai almond ya Pak. Itu almond. Kemudian Ya, gulanya, almond zaman dulu kacang tanah. ya. Gulanya gula palem ya. Bukan, gula Jawa. Oh, gula Jawa. Gula aren. Tom susu beda lagi. Gula aren. Palsu itu mungkin gula kelapa. Oh gitu. Gula Nah, aren kan pohon aren. kalau ini gula Jawa. Oh ini gula aren. Beda lagi dengan gula Jawa. Gula Jawa itu yang bentuknya Gula merah mungkin ya. Ya. Nah, ada yang dari kelapa, ada yang dari aren. Oh I see. Yang bikin coklat gulanya itu tadi. Warnanya coklat begini. Ya, gulanya coklat. Jadi ya teman-teman, ini rasanya antik loh. Kenapa? Karena ini dibuat dari gula Jawa. Ya. Kemudian juga zaman dulu, ini kita bisa lihat ya. Ini ada kacang almondnya nih teman-teman. Nah zaman dulu, menurut Pak Heru, ini dibikinnya dengan campuran kacang tanah. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat dong. Kuenya di sini antik-antik dan rasanya masih otentik. Saya coba lagi ya teman-teman. Sangat kepengen. Saya coba. Rasanya nggak mau berhenti loh teman-teman. Nggak percaya. Sabtu ya. Kita kesini kita cobain biar teman-teman yakin dengan apa yang barusan saya omongin. Rasanya garing, kemudian ringan gitu ya. Kalau bolu itu kan biasanya padat gitu ya, berat. Ini ringan, jadi tidak terasa berat, nggak terasa mengenyangkan gitu ya. Kayaknya kalau saya nggak punya malu, ini mau saya habisin semua deh teman-teman. Ya, teman-teman nggak usah ya, cukup lihat aja dari jauh. Maaf ya teman-teman, saya makan lagi. Nah, enak teman-teman. Beneran deh, saya nggak bohong. Jadi kita sampai jumpa di hari Sabtu. Akan disediakan semua kue yang ada di meja saya untuk teman-teman cicipi, tapi bayar ya. Oke, jadi teman-teman, saya mau ngabisin kue-kue ini dulu. Kasihan juga rekan saya Maria Ibe, selama ini cuma ngeliatin doang. Saya makan, ini dia udah kepengen deh. So, see you then di next trip. Bye, thank you Pak Heru, thank you semuanya. Sampai jumpa.